Oke. Suara aku masuk nggak? Aman masuk. Masuk ya? Oh, Aman ya? aman, sorry baru dapat spot nih. Oh, Halo, oke, aman lah suaranya masuk masuk ya. ya? Halo, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Baik. Saya Sorry nih. panggil. Ah, Suara habis gua, training kayaknya nih. iya, Kedengaran. ya. Gua nggak pakai headset karena lupa bawa headset, jadi ini nggak apa-apa. Aman ya berarti. Sorry ya Aman. ganggu nih, tadi habis kerja. Tadi tuh pas banget loh momennya, pas lo tadi kontak gue itu, gue kayak lagi habis selesai, lay down dulu, terus ritual 1 minggu dia hidup memang gue. Ritual 1 minggu itu di luar kerjaan, kalau nggak ngedit, konten, public reaction, itu udah pasti. Konten. Yeah. Karena stock shootnya masih ada beberapa, ya udah ngedit. Ya udah ngedit lah ya. Masih aman lah ya berarti ya. Masih ada stock shoot. Masih ini nggak sih? Masih apa ya? Masih sering ini nggak sih? Maksudnya public reaction yang ke apa ya? Ke daerah di yang rame itu yang di Bandung, apa Pars Panjava ya? Oh itu PVJ, ya yang mall-mall PVJ. Plaza, Pasir Kaliki, itu effort banget public reaction di situ karena gue kejar-kejaran sama security. Udah nggak boleh ya? Boleh, ternyata sebenarnya udah sempat gue lakukan sih aturannya izin, tapi itu izinnya hanya berlaku 1 kali untuk 1 saat itu doang. Berikutnya nggak berlaku lagi, mesti izin lagi gitu. Kira dari ribet juga. Jadi sempat ucing-ucingan. Padahal itu buat YouTube doang ya? Iya. Ya. Jadi sempat ucing-ucingan tuh, sempat setahun gue ucing-ucingan, nggak izin, tapi ya itu 3 kali ke gap. Yang ketiga itu disuruh minggat. Disuruh minggat. Wah gila sih itu. Aku selalu bilang sih itu ke teman-temanku, ini gila, ini YouTuber parfum yang paling berani loh. Kenapa? Iya, dia tuh tanya langsung ke orang loh. Kalau orangnya bilang gak enak gimana? Masih mending bilang gak enak kalau gak mau. Iya, itu sih sering. Kalau itu sih gua no issue ya. Sebenarnya yang issue banget tuh ya security sih. Karena kan kalau security itu kan perhatian gitu ya. Jadi kalau misalkan pas di gap didatengin kan, paling tidak kan ada 2 atau 3 security itu yang nyamperin kan. Aduh. Aduh, Bapak udah ada izin belum? Bapak mana suratnya? Aduh. Udah full, udah syuting, udah parfumnya udah oke. Coba tolong dihapus. Aduh, gimana ya? Yaudah deh. Iya. Aduh, kayak gitulah. Oh, tapi jadinya diminta dihapus. Ada yang minta dihapus. Ada yang dihapus beneran tuh. Iya beneran. Salah satunya ya mall terbesar di Bandung lah. You know lah pasti. Oh iyalah. Pasti. Cuman nama itu doang pasti yang terlintas di otak ya, Bang. Iya. Tapi itu paling asik. Paling asik sebenarnya, paling asik banget karena respondennya juga smart. Maksudnya lebih banyak yang smart, terus respondennya juga relate dengan produknya yang dari mulai desainer sampai niche itu cocok di situ gitu. Dibanding satu tempat yang juga mall dan itu nggak ada permasalahan security. Gue nggak perlu sebut BIP namanya, tapi itu oke. Nggak itu aman banget, aman dari sisi produk. Perlu milih-milih di situ yang biasanya lokalan cocok di situ. Tapi kalau untuk yang kayak desainer niche, mesti milih-milih orangnya kalau di situ. Kalau di PVJ pasti milih-milih. Atau yang lain yang sejenis dengan PVJ lebih gampang dapat respondennya. Terlepas mereka nanti atau nerima ya, itu mah sudah resiko public reaction lah. Iya sih, benar. Udah resiko public reaction, benar. Oke, ini kan aku ganggu waktunya nih. Mungkin teman-teman yang nonton video ini juga nanti kan setelah live akan aku rekam dan aku ini juga kan aku post kan. Jadi apa ya? Aku sebenarnya tadi tuh sedang bikin konten, sedang bikin konten. Oh, gitu. Cuman di tengah-tengah video aku stop. Kenapa? Aku lagi bahas ini nih, lagi bahas punya Akang nih. Tengah-tengah video aku memutuskan kayak, udahlah, aku stop aja nih. Aku langsung tanya orangnya aja, gitu. Aku tanya orangnya aja. Gak apa. Sebelum masuk ke situ tuh aku harus tanya dulu dong. Bebas. Apa sih yang membuat Kang Edrin tuh jadi termotivasi bikin parfum ini apa sebenarnya? Ini cikal bakalnya apa ini? Harus tahu dulu ini. Siap.
Ini ada jawaban klise, ada jawaban idealis ya. Dua-duanya benar. Boleh. Ada jawaban klise, ada jawaban realistis ya. Tiga malah. Jawaban klise, jawaban idealis, dan jawaban realistis. Nah, dua-duanya benar, semuanya fine. Mungkin berangkat dari jawaban klise dulu ya. Jawaban klise itu adalah yang pertama, gue pikir ini untuk menjawab ya keresahan-keresahan yang ada atas sebuah platform lokal, hasil survei. Ya, walaupun ini realitanya betul-betul dilakukan tes, tapi mungkin ada sebagian orang yang merasa ini klise banget. Tapi realitanya memang dilakukan tes pada saat diminta untuk diajak kolaborasi sama Filosofia. Terus gue mengiyakan karena dasar respon mereka saat 1 tahun yang lalu gue lama merespon DM mereka ketika ngirim produk, terus gue sorry dan respon mereka positif, nggak ada masalah dengan itu. Di antara respon yang lain ada beberapa yang berkata menurut gue agak kurang nyaman di hati gue, kayak misalkan baru jadi YouTuber aja udah sombong dijawab DM susah gitu kan. Tapi di antara beberapa respon itu ternyata mereka oke. Dan itu cikal bakal awal mula komunikasi terjadi sampai akhirnya banyak kesamaan-kesamaan, ngobrol dan seterusnya, banyak hal yang sepandangan dan lokasinya juga dekat dengan rumah gua gitu. Dan akhirnya sampai pada satu titik ya udah deh kita coba pikirkan untuk melakukan sesuatu, gimana kalau kita kolaborasi, kira-kira gitulah. Sampai gue pikir-pikir timbang-timbang, oke, boleh juga nih. Terus satu yang terlintas adalah ya menggali dulu apa yang menjadi keresahan dari orang pada kebanyakannya, yang benar-benar based on data, jadi bukan asumsi kita. Kalau asumsi kita kan sudah sama-sama tahu lah A, B, C, D, F segala macam. Tapi oke, kita lakukan tes beberapa sampel. Ada beberapa subscriber juga gue yang tanya-tanya, tapi dia nggak tahu kalau gue survei saat itu. Gue tanya-tanya apa sih yang dia seneng, apa dia mau. Ya rata-rata jawabannya sama, pengen tekstur yang oke, gitu kan ya, pengen longevity yang oke, gitu kan, pengen harga yang affordable, pengen raw yang berkualitas, gitu-gitu, pengen ukurannya paling nggak 50 mil, gitu deh, harga under 300.000 gitu-gitu. Nah, 300.000 lah. Alasan klise tapi by data ya. Maksudnya boleh. Kita ingin menjawab keresahan melalui produk ini, kira-kira gitu ya. Satu. Oke. Dan kedua, alasan idealisnya. Nah, ini baru representasi gue banget sebenarnya. Alasan idealisnya, wah, kesempatan ini gue untuk menumpahkan apa yang menjadi keinginan gue. Iya. Ya kan, kebayang ya, jadi kebayang. Kayak, saatnya nih kayak kalau ibarat kata orang dulu tuh bisul pecah gitu. Wah, alhamdulillah nih ada kesempatan. Bisul pecah. Dan kebetulan si brandnya mau, karena yang brand ada lah, gue nggak perlu sebut beberapa brand, ada 2 lah, belum banyak sih, ada 2 brand sebelumnya pernah approach, ngajakin collab, cuman gue waktu itu bilang dari awal gue bilang aku tuh nggak mau yang maklun gitu ya, bilang gitu, nggak mau yang cuman nama dicantol udah gitu parfumnya maklun. Terus saya cuman yang diminta untuk milih dari beberapa pilihan buatan maklun itu. Nah, saya nggak mau kayak gitu ya, saya maunya be a part, minimal jadi evaluator, syukur-syukur bisa jadi co-perfumer dengan kemampuan ilmu yang ada. Kemudian be a part from A to Z untuk urusan sen aja, urusan yang lain mah enggak lah, saya mau ngikut. Tapi sen saya fokus ke situ. Yang 2 itu agak keberatan karena permintaan saya pengen hire perfumer gitu loh, pengen yang handmade banyak maunya lah. Iya, banyak maunya ya, untungnya mau loh mereka. Untungnya mau di Filosofia nih, oke lah, mau dia gitu ya. Dan terus gitu kan ya, boleh, udah ada kan perfumernya, ada gitu. Dan saya terbayangnya ya, kebetulan salah satu istilahnya mentor untuk urusan, bukan mentor lah ya, boleh bilang mentor, bilang guru atau apapun itu, tapi gue banyak dapat ilmu dari beliau, Mr. Edwan Wang ya. Mr. Wang gue bisa panggil, dulu gue ikut workshop dia, jadi ya gue pikir, dan gue udah kenal secara emosional, komunikasi udah asik, terus juga tahu raw materialnya pakai dari mana gitu ya, terus juga dia kompeten di situ, terus dia, nah yang paling penting adalah dia punya sense of business, karena parfumer tidak semuanya berpikirnya pragmatis bisnis ya, nggak semuanya, karena ada juga yang murni di seniman biasanya. Itu pilihan lah ya, tapi sengaja pilih dia tuh karena ini konteksnya kan kolaborasi ya sama semua brand, pasti ujung-ujungnya jualan lah, ya kan? Betul. Jadi gimana caranya sisi idealismenya tetap ada,
tapi jualannya jangan dikesampingin gitu. Betul. Makanya bisa kebayang ya. Hasilnya Bisa kebayang. Leather yang ada di Bandung kita kan, wih ini leathernya dirty, wih ini leathernya kayak yang gitu kan, kayak yang kencangnya teramat sangat. Ada leather itu ada, cuman kita buat lebih polite gitu ya, lebih wise si leathernya tuh. Jadi tidak ke arah yang ke bad boy, tapi memang impresi yang diharapkan tuh kayak ke gentleman gitu. Karena kalau ya, disesuaikan dengan usia yang diajak kolaborasi juga yang masih muda ini kali ya. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, itu terus yang ketiga alasan realistis. Kalau realistis ini ya it's all about earning something. Business. Yes, it's all about business. Jadi itu yang ketiga lah. Artinya gue yakin kalau yang ketiga ngikut sih ya. Jadi kalau bahasa Sunda teh nuturkeun, ngikutin. Apa tadi Kang? Teh nuturkeun. Oke. Nuturkeun. Mantap lah. Karena gini Kang Hendrin, tadi tuh aku ngerasa memang di first impression aku belum ngomongin nih. Cuman aku udah kepikiran dari awal. Pas ini kan dikirimnya ke kantor kan. Jadi kebetulan yang nerima paket itu langsung resepsionisku, dan kebetulan mereka tuh nonton kita. Jadi dia tuh tahu Indosense, tahu Kang Edrin Wangi, tahu Indofrex, semua tahu. Nah, terus tahu-tahu ada filosofia, dan dia ngira ini parfumnya Kang Edrin nih. Udah tahu. Dia udah tahu duluan. Terus bilang, "Hah? Iya. Udah nyampe ya?" gitu. Aku langsung buka. Pas buka di kantor, nyium langsung. Aku langsung mikir kayak, emang parfumnya Kang Edrin sih. Langsung pas aku cium, ini mah Kang Edrin banget gitu. Aku belum bisa bilang ini parfum. Mungkin nanti Kang Edrin bisa kasih tahu sih, maksudnya market yang memang diincar di awal tuh market yang seperti apa. Cuman memang aku akuin sih pas aku cium wanginya, yang ku bayangin emang Kang Edrin. Ini Kang Edrin nih. Apalagi fotonya bisa banget tuh pakai jaket kulit. Aduh, itu gua hanya benar ngikut fotografer ya. Aduh, tolong ditahan perutnya. Ditahan. Itu perutnya, iya. Oh, seharian itu ya Allah, benar-benar. Gua berempati teman-teman model deh, luar biasa deh. Luar biasa ya. Capek lah pasti mereka. Apalagi itu fotografernya. Kesel kayaknya sama gua deh. Dapet. Udah deh, itu yang terbaik menurut mereka ya sudah, jadilah. Iya, tapi udah oke sih. Dan itu ide pakai jaket kulit itu dari siapa? Di foto itu dapat ide dari siapa? Kalau jaket kulit gua, karena pada saat mau take foto tuh masih mikir, itu tadi di mobil ya, lagi mikir. Gua tuh bawa di mobil tuh pakai setelannya kemeja hitam, ya awalnya, terus jeans, terus pakai jamnya sengaja jam Mido gitulah, jam vintage ya. Lalu apa ya yang paling representatif tapi gentleman, tapi leathernya kena tapi pas gitu. Di jalan pas lagi lewat Cihampelas, nengok ke kiri, wah jaket kulit. Langsung gue bilang sama istri gue, berhenti, langsung dadakan saat itu berhenti, parkir deket Ciwoks itu. Langsung gue ke tempat, ada satu counter khusus jual jaket kulit gitu, kulit kambing yang udah cari beberapa pilihan yang cocok menurut gue dengan beberapa ornamen yang sengaja dipilih. Ya itu, udah langsung belilah saat itu. Jadi dadakan banget itu konsep. Bener-bener dadakan ya. Jalan, kayaknya kulit lebih oke nih. Karena sambil mikir kan, apa nih yang lebih representatif untuk si karakter Flying to the Moon ini gitu ya. Yang gentleman, yang wisely, yang classy, yang sexiness klasinya lebih ke situ. Betul. Ini tadi aku ngomong tadi ya, ini bener-bener Kang Edrin banget. Dan terus aku juga mau bilang nih, bener nggak Kang Edrin? Aku tuh bilang ini tuh parfum bukan buat semua orang. Bener apa bener? Betul. Gue harus jawab jujur. Betul. Kenapa tuh? Kenapa? Karena gini, ini gue harus sampaikan apa adanya. Jadi ini bukan yang lo sampaikan di ulasan itu dibilang bahwa ini bukan buat parfum newbie gitu ya. Maksudnya baru pertama banget terus tiba-tiba pakai ini. Mungkin ada probabilitas dia akan suka, ya.
Tapi Iya. kemungkinan mungkin dia perlu adaptasi untuk kemudian menyukainya juga tinggi gitu ya. Jadi Betul. situasi itu yang kemudian gue pikir make sense dengan pernyataan lo yang menyampaikan bahwa ini nggak semua orang. Kenapa gue bilang expected? Karena pertama notes-nya ini kan yang dipilih, yang disepakati brand sama gue itu leather ya. Leather ini seperti yang kita ketahui bukan notes yang pop gitu ya, bukan pop notes gitu ya, bukan market notes gitu loh. Itu dilema loh, Tri. Tapi sih gue mesti berpikir bisnis, tapi pada sisi yang lain mesti representasi diri gue. Yes, betul. Karena ngomongin bisnis harusnya cari yang best pleasing dong. Harusnya gitu. Nah, disitulah titik-titik komprominya. Titik-titik kompromi itulah yang kemudian menghasilkan aroma ini pada akhirnya yang diharapkan bisa menyasar target segmen yang kita harapkan di range usia 20 sampai 45 gitu. Jadi kalau dibilang apakah tidak semua usia, iya, paling tidak under 20 dia perlu adaptasi yang lebih besar effortnya. Atau mungkin di usia under 25 dia harus adaptasi. Tapi kalau usia 25 up sih aman banget menurut gue. Karena kenapa gue bisa garanti aman di 25 up? Kasih sentuhan bergamot natural dan orange di opening. Iya. Standar banget. Sedap. tapi gue mikir ya apa ya yang nggak standar tapi citrus gitu. Waktu itu lama banget mikir sama Kang Lulu dari Filosofia. Apa ya Kang ya? Mau dikasih leci asal nyambung, mau dikasih citrus yang lain asal nggak dapet. Coba ternyata ketemu di mix dengan si yang naturalnya baru keluar. Jadi kalau yang dikasih chemical doang tuh yang orange sama yang bergemot chemical dia nggak kena. Begitu dikasih yang bergemotnya natural itu baru ini nih kena nih. Belum selesai tapi karena ini enak nih. Itu belum selesai. Jadi formulasi awal tuh bergemot natural tuh baru muncul di formulasi ke-7 deh kalau nggak salah. Ya ke-7. Itu masih sama clove. Dulu ini ada clove-nya, Pri. Pakai clove. Oh ya? Tadinya. Tapi kemudian kita urungkan tidak menggunakan clove karena dia satu si clove-nya juga raw materialnya susah dan punya potensi untuk reformulasi atas susahnya si raw itu. Kemudian yang kedua secara aroma itu jatuhnya agak balsamic si leathernya ditambah dengan karena kita balsamic gak ada masalah, cuman masalahnya adalah kita tidak ingin ke arah situ si aroma wanginya. Gitu jadi kita take out lah si clove, ganti lagi dengan ini itu dapat tapi kurang di sini gitu-gitulah biasa. Nanti setiap coba trial and error ya. Gitu nanti kita workshop lagi, terus cek lagi, tes lagi ke market. Jadi setiap formulasi ketemu yang enak terus kita aduin gitu di publik. Kita tes market, mereka suka yang mana? Oh suka yang ini, oke, ini simpen, yang ini tahan. Buat lagi, tes lagi sampai akhirnya ini formulasi ke-14 kalau nggak salah. 14 dibetalin sama yang 15. Tadinya kita mau pilih yang 15 di mana si leathernya lebih ditambah lagi dropsnya 0,5 dari ini. Lebih potent. Jadi itu malah agak sedikit ke arah Tuscan leather sedikit dalam hidung gua. Kalau nanti orang mikir awam sih udah ngerti, tapi kita kan berharap pengen hasil tes market kita kan menyatakan keresahannya itu kok kelokalan banyak yang ngejip aja ya. Walaupun jup itu tidak bisa dihindari sebenarnya kalau dia kecuali kalau memang dia meniatkan sedikit ya. Tapi kalau misalkan preferensinya dia suka ciumnya parfum A B C D F G, ketika dia ngebuat itu yakinnya pasti ada influence. Ada influence ya pasti gitu ya. Nah, kita lebih cenderung pilih yang emang udah aja naturally yang kita buat apa. Akhirnya ngomong sama Kang dulu dari Filosofia kan gimana nih? Mau dites market lagi kan yang 15 nih. Ini enak nih menurut kita, menurut gue banget. Saya suka, Lulu suka, bahkan kita bilang, wah ini yang kita tunggu-tunggu selama ini Kang. Habis capek, Tri, udah hampir 6 bulan, nggak dapat sen yang kita mau. Gitu. Terus benar-benar itu pasti capek sih. Wah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu Kang, alhamdulillah katanya. Oh iya. Terus ya satu hari besoknya saya tuh kan kayak mikir, aduh tar dulu nih.
kita kayaknya perlu tes market nggak sih gitu. Terus tanya ke si brand gimana, ya terserah Kang Edrin. Waduh, kalau tanya terserah nih bingung deh, dapin lagi sehari. Udah gitu Yang saya nanya langsung cewek bukan? kenapa ya? Yang Kenapa? nanya cewek bukan? Yang ngomong cewek bukan? Terserah Kang Edrin. Oh, tanyanya cowok, Tri. Beda lagi ya. Udah gitu kan, udah gitu, waduh, ini gimana ya? Akhirnya kepikir, oke, ini ada sisi frame bisnisnya, gitu. Jadi gue nggak boleh egois juga. Akhirnya market is the king lah. Ya udah tes, dites, kita bawa, gue bawa ini yang formulasi 14 sama 15, yang kita pikir udah oke. Tes di Braga sama di ada satu kafe dekat rumah. Karena itu tesnya bukan buat dikontenin, ya memang tes purely tes untuk pure. Jadi memang tesnya bukan tes kuantitatif, tapi tesnya tes kualitatif. Jadi tanya-tanya gitulah. Kualitatif. Udah gitu, ternyata mereka lebih senang yang formulasi ini 14. Yang menurut kita sih berdua, dalam konteks kita sebagai penikmat parfum yang tadi nyambung pernyataan lu bilang, benar gak sih kalau parfum ini tidak semua orang, kan itu representasi kita berdua sih oke. Begitu kita cium, begitu kita tes, ternyata market lebih senang yang formulasi 14 ini yang kita akhirnya produksi. 14. Ya udah, kita sepakati, ya udah, market is the king, tapi aspek sen kita udah di sini, idealisme kita udah di sini, toh juga ini adalah sen formulasi yang kita sudah sepakati, dua-duanya kita oke, hanya tinggal keputusan pasar mau yang mana, ya udah kita pilih ini. Gitu. Yang tadinya 15 itu udah saya bilang tuh ke Mr. Weng, lusa ya kita produk ya yang formulasi terakhir ya aman, udah chattingan udah tidur, udah terus pas malam-malam besoknya baru kita kabarin, Mr. Weng, sorry kita pilih yang 14 aja deh, nggak jadi 15. Tanya nggak deh kenapa gitu? Iya, kenapa ya kita sampaikan saja ini tes marketing, tes marketnya menyatakan demikian gitu. Jadi ya sudah, pokoknya hampir 5 yang terlihat sih mungkin 5-6 kali tes marketing ya. Yang tidak terlihat ya banyak, karena kadang-kadang kalau kita segi meeting terus lagi discuss, ada orang kanan kiri udah datengin aja tanya. Segitu niatnya lah kira-kira. Gue tuh nyadar diri ya, maksudnya ini kan notes-notesnya juga lumayan gitu untuk sebagian orang yang mungkin baru terus lihat kayaknya berat kesan pertamanya. Jadi dalam proses untuk memastikan bahwa si aroma ini marketable, aroma ini bisa diterima oleh banyak penciuman, ya nggak ada jalan lain kecuali tes marketing itu, tes market itu tadi gitu ya. Jadi apa yang kita rasa oke, apa yang kita rasa kompromi dari sisi sen antara gue personally suka dengan notes tertentu dan kemudian kolaborasi, namanya juga kolaborasi kan, berarti ada sisi diri namanya juga kolaborasi, betul. Ada sisi pihak brandnya gitu, perfumer brand ini kan filosofi ini kan representatif parfum yang seksi, sweet gitu-gitu ya, arah-arahnya kan kayak Obama, gitu-gitulah. Yes, benar. Nah, sedangkan gue ini lebih ke arah-arah oriental, leathery, woody, gitu-gitulah. Ya tadi tahu sendiri kan, koleksi gue kan yang tahu banget. Disadari kan yang paling balik lagi ke yang arah vintage lah, yang arah oriental lah, gitu-gitu. Iya. Aduh, woody lah, paling generalnya woody banget ini kalau Kang Edrin. Makanya pas buka cium pertama kali, wah, ini Kang Edrin banget. Mana fotonya pakai jaket lagi kan? Ini pas betul ini bilang kan. Emang sengaja dia ini bilang. Iya, jadi ini menurut aku ini menarik ini. Iya, ini bisa untuk semua penciuman, tapi maksudnya gini, dia kalau di sisi usia tadi tes marketnya itu yang kita lakukan tuh kepada usia 20 sampai 35 rata-rata yang kita tes. Adalah yang usia di atas 35 beberapa orang. Rata-rata 20 sampai 35 random ya, cowok cewek. Jadi sudah hasil tes market, mereka suka. Gitu. Jadi no issue sebenarnya, no issue sebenarnya untuk usia-usia yang tadi gue sebutkan untuk tidak untuk lebih effort men-sniffingnya. Tapi mungkin kalau under 22 atau under 20 gitu, atau mungkin sebagian dari under 25, mungkin ada yang udah terbiasa dengan aroma-aroma apa, mungkin dia perlu waktu aja untuk adaptasi. Betul. Tapi ini didesain sennya itu untuk agar bisa diterima oleh banyak penciuman, dengan kita kasih sentuhan yang agak berani, sentuhan klasi, sengaja memang gua coba narik, karena gimana ya, kalau misalkan Edrin Wangi ngeluarin parfum terus kayak nggak ada sense of klasinya, agak aneh aja sih menurut gue ya.
Nggak mungkin dong Edrin Wangi mengeluarkan parfum wanginya wangi rose. Tidak mungkin itu. Terus Edrin Wangi mengeluarkan parfum wanginya apa ya? Wanginya saffron doang. Nggak mungkin. Nggak Iya, iya. mungkin. Pasti leather, pasti woody atau enggak wood. Itu sekitar itu, guys. Bener banget, makanya itu yang dikompromi. Tapi gue salut sama brand ya, sama filosofi ini sih nggak perso gimana. Tapi mereka sabar banget gitu loh untuk balik lagi. Tar dulu deh, ini kurang dapat gitu lah. Belum lagi ada drama-drama menentukan notes gitu. Kita pakai ini aja. Wah, kayaknya ini lebih oke deh. Kebayang ya, berapa kepala tuh? 3 kepala ya? Gitu loh, 3 kepala karena 2 kepala brand sama gua sebagai reviewer yang diajak kolaborasi, sama Mr. Wang sebagai perfumer yang kita hire dan nose-nya. Jadi dia tuh kayak yang apa ya, wise man-nya gitu di tengah-tengah kita gitu. Kayak kita udah mulai kayak kalau bahasa Sunda teh apa paguntring apa tuh agak sedikit perbedaan pendapat gitu. Naon eta. Tapi gini Kang, aku udah pernah bilang di first impression video itu, ini langkah berani sih. Kenapa? Karena yang diajak kolaborasi YouTuber. Ya. YouTubernya yang nge-review lagi. Bukan yang YouTuber yang apa ya, ibaratnya cuman promote-promote doang. Ini YouTubernya nge-review public reaction pula, ya kan? Berarti ada sisi idealisme yang dia bawa gitu. Nah, ketika kolaborasi sama brand, dia itu berusaha menyatukan idealisme sama sisi bisnis nih. Nah, itu menarik sih, itu menarik. Karena ini menurut aku agak beda sama apa ya? Kalian jadi tahu nggak sih yang di YouTuber yang luar yang kolaborasi juga ya? Zaharov. Nah, Zaharov itu kan dia juga ada kolaborasi dengan beberapa YouTuber. Menurut aku tapi case-nya agak beda sedikit. Karena case-nya agak beda sedikit. Kenapa? Karena dari ownernya Zaharov sendiri yang approach langsung awalnya buat parfumnya buat mereka. Nah, setelah dirasa enak, entah kenapa mungkin mereka ada kerjasama, kenapa nggak dijual aja. Jadi dijual. Nah, kalau ke Kang Edrin tuh emang dari awalnya tuh memang pengen dijual kan. Nah, cuma produknya kolaborasi sama Kang Edrin kan. Nah, ini menarik. Saya udah papaitan sama filosofi itu saya udah papaitan. Saya bilang papaitan tuh udah open-openan lah gitu di awal. Openan ya. Sama dulu filosofi ini benerannya mau ngajak Edrin Wangi kolaborasi. Tahu kan seleranya ke arah mana gitu kan. Gak apa-apa kan. Ibarat kayak payung teduh. Oh oke. Oh, sedap. Ibarat musik ini ke arah indie gitulah. Kita pengen scale up produk gitu ya dari scale up produk yang kita pengen buat. Terus makanya kita gandeng Kang Edrin yang agak-agak out of mainstream lah gitu, tapi masih bisa tetap jualan. Nah di bagian ininya nih gue kan mikir ya, bisa jualan ya. Oke, paham. Jadi pasti dong, masa nggak buat jualan? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Udah, betul. Akhirnya ya udah kita brainstorming tuh sebulan kita brainstorming. Itu gue ingat bulan apa ya, Juni udah mulai brainstorming, tapi intensifnya itu bulan Juli Agustus tuh udah brainstorming seputaran menetapkan target marketnya gitu. Jadi target marketnya mau ke siapa gitu ya. Terus kita coba kalkulasi gitulah sampai akhirnya kita putuskan target marketnya itu awalnya ya, ini sedikit story aja. Awalnya itu mau nyasar ke segmen pasar TikTok, tapi gue bilang aduh, kalau TikTok mau TikTok shop ya awalnya ya. Berarti harga mesti sangat low dan quality-nya juga bisa jalan seterusnya. Terus saya bilang kayaknya nggak ke sana deh, saya nggak deh gitu, nggak ke situ deh. Kalau tentang kemudian nanti ke situ bisa, ya itu lain cerita. Tapi harus representasi, namanya kalau kolaborasi, jadi harus ada representasi saya dan juga brand. Nah kita discuss panjang di situ, coba kaitkan dengan produk mereka sebelumnya biar nggak terlalu jomplang itu loh, Tri. Terus si brand ini maunya ngejar apa dengan kolaborasi ini? Ya udah dia bilang kita pengen lebih one step ahead lah dari sisi produk kan. Jadi kita pengen buat sesuatu yang berbeda dari sisi produknya, sennya dan segala macam. Oke, clear. Berarti mau
we discuss sasaran target marketnya. Akhirnya kita diskusi, diputuskanlah sasaran marketnya itu tidak sampai ke level frag head, tapi sampai ke level frag enthusiast. Indikatornya apaan nih? Enthusiast sama frag head. Frag head itu dalam kacamata kami, based on riset-riset dan observasi dan seterusnya, komposisinya mungkin akan lebih dominan niche perfume product sampai ke indie perfume product itu lebih sangat dominan ya. Mungkin bisa more than 70% barangkali produk-produk yang mereka miliki. Dan senang dengan aroma-aroma yang ekspor, yang nuansanya tuh benar-benar eksploratif lah gitu ya. Kalau di frag enthusiast, dia udah mulai nih, desainernya udah banyak banget, tapi udah pengen mulai ke arah niche, paling nggak udah mulai koleksi-koleksi niche lah gitu ya. Ada 4, 5, paling tidak udah ada di lemari ini niche gitu ya. Gitu. Nah, maksimal segitu aja. Nah, berarti dari situ baru kita bisa tetapkan kan untuk tes marketnya. Baru tuh kita mulai tes market di segmen itu. Terus baru ke usia. Begitu ke usia, kita tetapkan ya udah dari range 20 paling low, paling rendah sampai maksimalnya harapannya sih ya sampai ke 35 up ya. Karena kita menemukan hasil survei kita juga menemukan di usia itulah yang paling banyak ya pembeli parfum di kita itu. Betul, paling banyak di situ. Indikator di YouTube aja bilangnya gitu. Iya ya. Insight YouTube kan, bener kan? Betul. Di atas 25 semua. Di atas 25, di atas 35, sisanya tuh dikit banget. Betul. Betul. Jadi ini nih kita kayak mau bilang gini loh. Ini kita gua sama Filosofia lagi ngeluarin sebuah produk parfum yang ini pleasing dalam konteks yang berbeda. Pleasing dalam konteks berbeda. Pleasing selama ini identiknya dengan notes yang udah lazim nih, yang udah pop di pasaran. Nah ini kita ngasih itu kan leather, tapi ini leathernya nih yang kita buat yang bisa diterima oleh penjual. Makanya tagline-nya tuh kemarin gua untuk urusan tagline aja ya, kita tuh sampai lama itu diskusinya. Kita, aduh ini lebay nggak sih? Ini terlalu overclaim nggak sih? Karena gua nggak mau banget gitu loh, beneran deh. Gua tuh nggak mau banget kayak gimana, ngerti ya? Maksudnya satu sisi jualan, ngerti gua. Satu sisi gimmick of jualan, yes, I know that. Tapi, aduh, kayak tolak gitu loh, kayak jalan nggak. Karena Akang reviewer, Kalau Akang bukan reviewer, mungkin pemikirannya nggak sejauh itu. Ya, mungkin juga ya. Jadi kayak takut gitu loh, takut overclaim, aduh takut. Tapi kan kita by data kan, iya sih, cuman market kan nggak selamanya itu kalau market itu. Iya. Akhirnya kita ketemu diction yang akhirnya kita pegang. Oke, let's the product speaks. Nah, gitu aja. Iya, benar. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kenapa namanya Fly Me to the Moon? Kenapa Fly Me to the Moon? Apakah ada alasan di belakangnya? Apakah wanginya mengingatkan dengan memori tertentu? Dijawab ini. Iya, harus. Menarik kok. Ini pertanyaan menarik juga ya. Fly Me to the Moon itu pertama dasarnya adalah si Filosofia ini keluarin varian selalu temanya musik. Varian mereka sebelumnya kan Where To itu liriknya Radiohead ya. Kemudian sebelumnya lagi ada Bed of Roses. Ya, Bed of Roses itu Jon Bon Jovi. Kemudian ada lagi gua lupa beberapa varian lain itu tema Party Anthem itu dari Arctic Monkeys ya. Yang diambil liriknya. Nah, yang ini waktu itu tuh waktu mau menetapkan nama varian itu bersama antara kita pada saat kita brainstorming sambil kita menentukan arah wangi. Jadi nama itu muncul ketika arah wanginya kemana sudah ditemukan. Pada saat kita mau mengarahkan leather, terus kita discuss lagi tuh, brainstorming lagi, kira-kira kita mau kasih nama apa ya dari sebuah lagu gitu yang kita mau pilih. Ada beberapa kita coba rinci, bahkan persona-personanya kita munculin. Ini parfum ini arah personanya ke siapa sih? Bilang, kita arah-arah gentleman itu siapa? Diturunin lagi. Ya muncullah ada Keanu Reeves lah, ada macam-macam lah, banyak ini ya, banyak persona luar gitu ya, sampai ke artis-artis, sampai ke musiknya menginterpretasikan ke swing jazz. Oke, ketemu swing jazz. Oke, ini cara timeless ya, kita pengen buatnya wanginya ya, kita pengen wanginya itu ngangenin gitu, kita pengen wanginya itu classy, sexy, gentleman, something different tapi bisa pleasing, everybody like, walaupun dia agak-agak classy.
Apa lagu yang terlintas saat itu? Ya, Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Ini lagu yang klasik tapi everybody like. Everybody knows Fly Me to the Moon. Ya, everybody knows gitu. Bahkan di cover sampai detik ini, siapa anak zaman sekarang yang nggak tahu Fly Me to the Moon-nya versi covernya mungkin ya. Frank Sinatra mungkin ada beberapa. Oh, Royal kan. Dan seterusnya. Jadi karena kita impresi ke arah sana, kemudian klasik-klasik sexiness-nya itu muncul juga di parfum ini yang kita harapkan impresinya ke sana. Jadi si yang dipilih akhirnya songnya ataupun tema variannya dari lagu si Fly Me to the Moon yang Frank Sinatra itu. Itulah yang dipilih jadi namanya, dan gue pikir oke nih gitu. Itu setelah discuss cukup panjang lah, akhirnya kita pilih udah Fly Me to the Moon aja. Gitu. Walaupun waktu itu gue pengen kepikirnya judul dari lagu yang era-era 90-an karena gue juga suka Britpop ya, cuman nggak dapet dengan wanginya gitu. Kurang ya? Kurang nggak masuk. Ini yang paling mungkin jazzy vibe gitu. Ya kita juga suka ya ke arah swing tapi ya udah deh gitu. Gue suka jazz kan, swing ataupun yang acid jazz itu suka. Cuman kalau acid jazz nih nggak, kurang. Tapi swing kena. Swing kena. Ya udah, akhirnya Frank Sinatra deh gitu. Itu sih ceritanya. Oke. Menarik banget sih. Terus ini ada yang nanya juga. Dan ini sempat kepikiran sama aku, Kang Edwin, serius. Kan dia nanya arahnya ke Paris Memorasian Leather nggak? Gitu. Kalau aku sih jujur pribadi bedanya ini beda. Yang pertama aku akan bilang beda. Bedanya kalau yang Memo Paris itu rata-rata dia punya satu DNA yang hampir di semua Memo Paris itu ada. Yaitu dia tuh kayak ada nuansa green notes dan herbs-nya itu loh. Yang kayaknya di setiap parfum di luar Memo Paris tuh nggak ada. Itu yang aku rasain ya. Makanya udah otomatis beda. Tapi kalau leathernya, vibes-nya mirip, tapi juga beda sih. Beda sensasinya kalau menurut aku ya. Kalau menurut Kang Edrin gimana nih? Yes, gini, ini pertanyaannya menarik banget ya. Ada beberapa yang nanya, mungkin di sini bisa terjawabkan. Kalau pertanyaan pertama tadi sudah terjawab ya. Apakah ini bisa diterima oleh banyak penciuman? Yes, bisa dengan range usia tadi. 25 sampai 40 aman. Apakah pleasing? Yes, pleasing in the leather's ways ya. Satu hal. Konteks pleasing untuk sebuah leather. Jadi kalau ini di-compare dengan beberapa leather yang lain, ini kita bisa pastikan leather aman banget. Masih lebih bisa diterima. Leather yang lain tuh banyak yang wah, pas dicium juga nggak suka. Banyak. Iya, karena itu nggak semua penciuman cocok. Nah, yang ketiga pertanyaan tadi adalah arah wangi. Nah, ini kita mau telling story aja. Jadi karena kita niatnya berusaha untuk tadi ya berangkat dari tes observasi di awal, di mana keresahan yang muncul itu adalah kenapa sih lokalan tuh pasti ujung-ujungnya ngeklon. Nggak salah sih secara bisnis, nggak salah. Tapi ada market yang cukup besar, kalau tidak dari sampel yang ditanyain itu, yang ternyata punya harapan tersebut cukup dominan. Oke, atas dasar itulah akhirnya kita tidak menetapkan di awal itu. Kalau di bisnis kan kalau kita mau ini kan kita ada benchmarking ya biasanya gitu ya. Ini kita nggak lakukan itu. Yang kita lakukan apa? Kita mengadopsi cara kita mengaransemen. Kalau kita mau buat lagu musik, kan kita mengaransemen nih musik atau buat lagu. Itu dengan influence aja. Kita influence-nya dominannya ke arah mana nih gitu ya. Oke, yang kita lakukan adalah yang kami lakukan, gue sama Brian lakukan, menjembrengi, apa tuh menjembrengi? Menyusun, menyebatani, mengumpulkan berbagai parfum seksi yang hype di Indonesia ataupun di luar, dari lini desainer sampai ke niche. Mungkin ada sekitar 25-30 parfum lah itu digenrengin di sebelum. Terus kita ciumin satu-satu dalam rentang waktu beberapa hari, itu kita ciumin satu-satu untuk menemukan apa? Untuk menemukan notes yang identik dari semua aroma itu yang dikatakan seksi, karena kita pengen buat gentleman sexiness gitu lah ya. Kita menemukan ada beberapa notes yang identik. Dan dari kesemua itu hampir bisa dipastikan ada vanilanya. Yes. Aku hampir membahas itu.
kita bahas duluan aja. Silahkan lanjutkan, Kang. Hampir dipastikan ada vanilanya. Kemudian Iya, ada cardamomnya biasanya. Beberapa ada mint, tapi nggak semua. Kemudian sedikit ada juga yang tuberose, tapi tidak semua. Tonka, yang kedua paling banyak itu juga. Nah, dari situ kita kemudian merasa, nah ini kan identik ya, gimana caranya nih kita buat parfum, sense of sexiness-nya kena, tapi tidak pakai vanilla, karena nih vanilla udah identik banget tuh semua parfum seksi yes, begini. setuju. Akhirnya kita coba eksplorasi yang kita rasa cukup representatif dengan sweet vanilanya, setelah di mix dengan banyak raw yang lain, itu adalah peran Black Amberwood-nya ya, yang punya kekuatan di situ yang membuat dia punya sensasi sweet yang pas gitu menurut Berbeda, kita, ya. unik. Main kadar-kadarnya aja, main kadar-kadarnya itu kita mainin gitu di situ. Iya. Kurangin gitu. Nah, apakah kayak Memo, betul tadi yang lu bilang, Memo ini kan karakternya tuh kan agak-agak herb gitu ya, Yeah. agak-agak potent gitu. Gua suka banget Russian leather, African leather. Yeah. Itu adalah African leather sih. African leather gokil. Keren banget. Itu kan agak-agak dirt gitu, agak-agak smoky. Nah, kita ambil sejujurnya apakah Memo itu adalah salah satu yang dijembrengin dari 30 lebih parfum? Ya, gua boleh jawab ya. Kemudian Versace masuk, Clan masuk. Wah, pasti lah, Ultramal pasti masuk. Itu, udah pasti. Pokoknya, Ultramal masuk, yakin aku. Hugo Boss The Scent masuk, Intense Salvatore Ferragamo masuk, dan Hill Signature Leather masuk. Pokoknya buat semua leatheran yang itu yang representatif seksi masuk, yang tidak ada leather tapi seksi juga masuk. Akhirnya ya udah, kita coba pilih notes yang menjadi identiknya, tapi ada juga yang kita nggak ambil. Jadi kita hanya ambil sensasinya aja, Patrick. Coba kita ambil sensasinya aja. Terus dari parfum leather yang ada itu, apa sih yang punya DNA yang khasnya dari mereka? Leather itu rata-rata smoky. Kemudian yang kedua dirty, biasanya begitu. Dan yang ketiga agak resinous biasanya. Yes. Nah, kita akhirnya jadikan itu sebagai sebuah challenge di parfum kita yang notes leather ini dikreasikan tidak ke arah sana, gitu, leathernya. Ya udah, jadilah ini. Gitu. Ya kalau ditanya apakah ini mengarah kemana, agak susah jawabnya sejujurnya. Tapi apakah influence dari parfum-parfum tersebut? Jawabannya iya. Kalau ada influence-nya ada. Aku yakin dari Memo Paris itu influence-nya ada. Makanya waktu tadi aku bikin parfum yang aku tengah-tengah potong, itu kan aku mau mengucapkan Memo Paris. Tapi jadi, aku bilang di situ beda. Karena gini, Tri, kayaknya tidak sah dan tidak afdol kalau misalkan kita bicara leather itu nggak ngelibatin Memo. Ya pasti nggak mungkin. Kalau kita ngomongin parfum yang ada note leathernya, nggak ngomongin soal Memo Paris itu sangat tidak mungkin. Ya kita lihat aja lah varian Memo kan leathernya dominan, Tri, ya kan? Banyak. Jadi itu pasti jadi ada beberapa. Ya, gue bisa bilang ada 5 lah ya. Langsung aja gue bilang 5 dari varian Memo ya. Beberapa di antaranya betul tadi yang disebutkan. Yang kita sniffing bareng-bareng. Ini oke, gini. Itu untuk memastikan aja kita nih sexiness-nya mau ke arah mana gitu. Terus memastikan karakter leathernya ada di titik yang mana gitu sih. Seniat itulah kita coba ininya. Untuk urusan sen ya. Keren sih. Untuk ukuran sense-nya menurut aku ya, aku pas bilang sih pertama kali cium nih cukup berani. Itu di awal. Tapi ternyata setelah aku pakai seminggu ini, wah, ini luar biasa sih. Ini luar biasa. Kenapa aku bilang aku happy ya? Karena ekspektasi aku ternyata ini kan aku tinggi kan ekspektasinya. Jujur ya, waktu penciuman pertama tuh ekspektasiku agak di bawah jadinya. Agak ke bawah dikit. Kenapa? Karena aku berpikir ini wanginya niche market banget, dan kayaknya untuk orang-orang yang dia itu baru masuk dunia parfum, nyium wangi seperti ini kaget banget gitu, kan berharapnya Kang Edrin ini kan reviewer parfum, harusnya kasih wanginya tuh yang bisa diterima. Tapi ternyata pas aku pakai selama seminggu ini, akuin aja deh Kang, ini wangi untuk pas di dry down ya,
apalagi pas udah mulai masuk apa ya, masuk ke fase-fase close to the skin ya, harus dicium, di endus-endus di kulit gitu ya. Wah, enak banget sih creamy-nya. Ada merasakan sensasi creamy yang dewasa. Ada Betul, yes. kesan dusty-nya, earthy-nya, tapi Betul banget, itu udah by design. Memang dari awal tuh kita pengen buat parfum yang tadi ya, dari berangkat dari awal konsepnya kan timeless ya. Jadi yes. timeless itu kita pengen jadi gini loh, kiblatnya to be honest, kalau gue pribadi, karena brand punya ini sendiri kan, punya influence sendiri. Gue tuh kebayangnya pengen kayak parfum kayak model Guerlain gitu ya dalam otak gue saat itu, yang dia tuh timeless gitu, terus makin lama disimpan tuh makin enak ya, nggak ada jalan lain kecuali dengan mix dengan yang natural gitu. Makanya kemarin waktu awal-awal itu sama brand gue minta minimal kalau bisa 5 natural deh. Aduh kan jangan banyak-banyak. Mahal soalnya kan natural. Kita 3 natural yang ada di situ. Naturalnya kita pilih bergamot mewakili citrus, kemudian patchouli ini natural yang kita pilih karena ini buat nyikat dan untuk membuat lebih poten dan lebih tahan lama dan ngasih spices. Kemudian ini yang ketiga nih yang paling penting, naturalnya ini racunnya sebenarnya. Salah satu racunnya untuk muatin si leather jadi up and down. Kalau dirasa-rasa di mid to base itu dia begitu kan. Kayak mau muncul, sembunyi lagi, muncul, sembunyi lagi, gitu-gitulah. Itu iya. Itu adalah vetiver yang ini ya, apa yang natural. Vetiver yang natural itu yang membuat efek kita harapkan untuk agar ada efek orang jadi kayak pengen nyium lagi. Karena kan vetiver ini kan ngasih kesan yang relaxing, kasih kesan yang healing, ada healingnya vetiver itu. Kemudian untuk kasih kayak nostalgic scent-nya juga di vetiver itu, dan agak ngasih earthy, dusty di situ juga yang kita harapkan. Nah, dikasih sentuhan bergamot natural agar taste of classiness, harapan gue sih 70-90 bisa nyantol di situ gitu. Iya. Kan kalau dirasa citrus era itunya berasa ya. Gue sih harapannya begitu ya. Berasa. Setuju banget. Dan aku setuju banget kalau memang didesain untuk tipe-tipe wangi yang everlasting ya. Dan ini bakal bisa dipakai di segala masa, iya juga sih. Iya juga. Iya. Kalau misalnya disimpan dan aku akan pakai 10 tahun ke depan misalnya ya, masih masuk loh ini. Gue ngebayangin ini tuh kayak makin lama tuh makin mencoklat, kayak parfum-parfum vintage kan gitu ya, karena dia ada kombinasi. Sepemahaman gue ya, koreksi kalau salah. Ketika chemical notes itu ada natural yang cukup di situ, dia akan justru makin membuat menjadi blendingannya menjadi lebih enak aromanya gitu ya. Mungkin ada yang lebih paham di sini boleh kasih masukan, tapi itu yang gue pahami sementara ini. Dan itu yang gue rasakan juga di beberapa parfum-parfum lama ya, yang gue juga koleksi. Parfumnya kemarin baru dapat Opium 1977, gue happy banget. Luar biasa. Itu gimana wanginya tuh? Yang sevintage itu tuh sharing dong. Udah deh, nikmatnya seubun-ubun deh pokoknya. Wah, itu belum masa-masa reformasi tuh, mantap betul itu. Iya, terus lebih tua dia pada usia gue ya, 77. Iya, dapatnya masih 70. Jadi gue ngebayangin ngejarnya ke situ gitu, timeless. Terus ya harapannya ya, namanya juga berharap ya, ini bisa jadi masterpiece dari si brand Filosofia itu sendiri. Dan ini bisa jadi kayak pilot project untuk flanker. Kalau bicara flanker, calon-calonnya udah ada dari formulasi yang sebelumnya kan banyak. Oh ya. Gitu. Oh gitu, jadi, udah ada nih kayaknya nih flanker ini ya. Template-nya kan udah jadi tuh yang kemarin yang formulasi kan udah kita simpan. 15. Jadi ini kayaknya enak yang ke arah citrus fresh ya. Iya, simpan. Iya, simpan. Ini kayaknya oke nih kalau ke arah itu simpan. Iya. Iya. Luar biasa. Bener ya. Buat akhirnya gue ngerasa iya ya, emang harus jujur sih ya. Maksudnya mesti honest kitanya. Maksudnya gue ngerasa pribadi sih bukan lip service ya, tapi emang gue ngerasa gue nggak bisa ngebohongin, gue senengnya ini, terus masa gue harus maksain buat yang gue nggak seneng gitu. Jadi gimana tuh? Ya, kompromi di situ sama brand. Oke, leather, tapi kayak gini ya, leathernya gini. Oke Kang, siap. Pokoknya siap aja lah mereka mah ya. Tapi kan gue karena mereka nganggapnya Kang Edrin udah lebih tahu lah, udahlah. Tapi dibantu sama Mr. Wang itu.
apa ya tentu gue harus tahu diri ya, maksudnya harus juga menempatkan diri, walau bagaimanapun yang kompeten itu yang lebih punya bisa ditanggung jawabkan. Betul. Gitu. Jadi dia dari sisi raw-nya, dari sisi teknikalnya, dari sisi pengalamannya dia udah jelas lah gitu. Ini benar-benar ini bilang kalau kolaborasi, yes, it's very collaborating product gitu. Jadi ini nggak hanya Adrian Wangi, tapi ini mix antara Adrian Wangi sama si Filosofia, which is Kang Lulu, dibantu sama Mr. Wang as the nose-nya gitu ya, ngebantuin kita dan jadilah ini. Dan gue juga salut sama beliau karena beliau juga bisa ngikutin banget kita gitu, jadi nggak yang maksain ininya beliau gitu, walaupun kasih saja ada beberapa, tapi kalau kita pikir kayaknya nggak kesini deh arahnya, mas, tapi kesini deh. Oh ya, oke. Jadi gimana mas, mau dikasih notes apa nih kira-kira? Bentar mas, minta waktu tunggu seminggu. Iya. Tunggu lagi. Udah jadi, aduh, kurang nih. Gimana kalau dikurang? Udah ditambah, dikurangin lagi. Dikurangin, tambah lagi. Iya, bayangin bolak-balik aja. Namanya juga kerja sama reviewer, banyak mau. Iya gitu. Reviewer pasti banyak mau. Jadi nextnya nih ya, beberapa pertanyaan terakhir nih. Nanti sebelum nanti Kang Edit mau nambahin apa bebas sih. Jadi kan kita nyantai aja. Ya. Tadi kan udah di apa ya, di spill sedikit nih. Next nih akan ada rencana untuk flanker ya. Apakah arah wanginya akan sama, dan apakah masih membawa apa ya, tema-tema klasik tuh, apa sexiness atau gimana? Kasih clue lah. Aku yakin soalnya ada orang yang sudah beli ini dan cocok, pasti mereka akan menunggu flanker. Ya kan, karena udah tahu selera ya Kang Edrin kan. Pasti pengen tahu sih ini siapa. Iya, kan kalau sebenarnya sih ada ya beberapa formulasi yang itu enak banget, menurut gue juga enak, dan masih gini, enak dalam konteks penciuman secara umum, tapi selera mungkin bukan sebenarnya gue, tapi gue yakin ini pasti banyak suka. Itu ada beberapa. Jadi kalau apakah akan ada ke arah flanker, ini mungkin yang punya hak dan wewenang untuk menjawab itu adalah brandnya ya, tapi dari obrolan singkat sederhana sih ada ke arah sana. Kalau ditanya parfumnya akan jadi seperti apa, yang pasti sih kemungkinan besarnya, belum tahu ya nanti, aku belum nggak berani menyampaikan secara fix, tapi kemungkinan besarnya yang paling simpel dan sederhana adalah ya dari formulasi-formulasi yang kita sudah lewati itu, ada beberapa yang secara DNA sesungguhnya apa namanya nggak jauh berbeda dengan ini. Secara dia bukan jauh berbeda, DNA-nya ke sini, tetapi dia ada beberapa notes yang tidak ada di sini. Misalkan ada yang yang lain tuh dia pakai clove lah, ada yang pakai tuberose-nya lah, ada yang pakai floralnya lebih banyak lah, gitu-gitu ya kan. Kita coba tes terus, kita coba trial gitu kan ya. Nah, kalau apakah arah klasik, bisa jadi iya, bisa jadi nggak sepenuhnya iya. Gimana ya? Maksudnya bisa jadi, karena kalau dibilang enggak juga, karena di situ ada unsur Adrian Wanginya yang senang dengan tipikal aroma-aroma yang di situ. Kayaknya sih DNA-nya mungkin masih ada ya, mungkin kadar-kadarnya aja yang berbeda kayak gitu. Jadi kayak gini deh, kalau Ahmad Dhani buat lagu, pasti Ahmad Dhani itu berasa gitu mau dia buat. Betul. Contoh aja ya. Soul-nya pasti ada di situ. Karena dia buat yang versi popnya kayak versi jazznya pasti ada gitu. Atau band-band lainnya ini kalau kita analogikan ke buat musik, karena menurut gua membuat parfum tuh emang kayak aransemen musik sih, betul. Jadi kayak di lagu ini sekedar analogi aja, kayak lagu lupa yang cuman piano ditekan tutsnya satu kali itu tuh ini aja udah jadi racun yang enak banget gitu. Gara-gara itu doang. Iya benar. Karena gitu, gini Kang, aku sih jujur salah satu orang yang akan menanti flanker ini. Kenapa? Karena ekspektasi aku sebenarnya cukup simpel. Di awal waktu Kang Edrin kasih tahu aku akan ada produk ini, masih inget ya? Waktu itu ekspektasi aku cuma satu, bisa nggak parfum ini bikin aku inget Kang Edrin? Tanpa aku harus tahu ini parfum dari siapa. Ternyata bisa. Nah, itu cukup itu aja, dan that's it. Itu sudah menjawab semua keresahanku ya, ekspektasiku. Karena aku tuh cuma takut parfum lokal itu belum bisa ke arah sana. Aku cuma takut itu. Dan ternyata Filosofia sudah menjawab itu ya. Dia bisa
membuktikan nih, dia bisa membuktikan produk yang menggambarkan orang yang diajak kolaborasi, ya kan? Coba aku belum bisa membayangkan sih kalau misalnya ternyata ex Edwin wangi, tapi yang datang tuh wanginya rose gitu. Tadi kalau aku bilang tadi, itu contoh paling jauh banget kan. Rose-nya bukan rose yang dengan oud ya, maksudnya rose dengan woody gitu, kayak masih nyentil-nyentil dikit, sexiness ada lah ya. Cuman kalau rose doang terus sama jasmine gitu kan, kayak jauh banget gitu. Enggak banget, beda banget gitu lah kan. Jangan sampai cuma karena apa? Iya benar. Ya kan, jangan sampai jangan karena ada nama Edwin wanginya doang gitu dibelinya, tapi bisa nggak dia mempertanggungjawabkan nama yang nempel ini gitu. Karena aku tahu orang-orang yang beli ini kan selain karena dia fansnya filosofi ya, tapi dia juga tahu Kang Edwin. Jangan sampai nanti kan ekspektasi itu kan masuknya ke alam bawah sadar ya, psikologis dia mengambil keputusan untuk beli ini, pas ngambil kok dia ini mana Edwin wanginya nih gitu kan. Itu yang gue hindari yang sulit. Karena gue selalu bilang waktu di awal-awal sampai itu yang gue masuk papaitan itu satu dari awal gue dibilang sama Red ini punten ya komennya ngakak lagi, sorry kan, komennya ngakak banget. Gimana aku jadi nggak tahan ngebayangin Kang Edwin yang datang Mbak Dayu. Waduh ngakak sih ini, kacau aduh ngakak banget semua. Iya. Vetiver. Wah ada Bro Steve juga hadir, thank you. Dikasihkan bro ada Coach Steven ya? Arahnya kepada member Russian License Leather tidak. Oke, tadi udah dijawab ya. Oke. Kemudian banyak lagi yang lain, ada Kang Lulu juga, thank you. Yes, oke. Jadi kalau betul itu yang kita harapin sih. Jadi kan gini loh, filosofis dari sebuah parfum gue pahami. Sebenarnya kan ini sama kayak kreasi musik yang gue pahami ya, sama kayak kreasi lukisan, kreasi seni lainnya sama. Kita mau menyampaikan pesan apa dari sebuah kreasi, tentang kemudian itu bisa dipahami atau tidak, itu justru ukurannya. Kalau yang kita mau deliver pesannya itu sampai, ya berarti boleh dibilang ya alhamdulillah berarti berhasil gitu ukurannya itu. Nah waktu kita buat itu pesan yang ingin disampaikan tadi yang gue sebutkan di awal, di mana salah satunya adalah karena ini kolaborasi dengan Edwin Wangi, ya mestinya harus ada Edwin Wanginya gitu yang merepresentasi diri gua, harus representatif. Karena orang pasti nunggu mana Edwin Wanginya gitu kan. Yang orang mungkin sebagian kalau ngikutin di medsos gua pasti tahu arah-arah wanginya kemana gitu ya, udah gampang banget ya nebaknya gitu. Jadi ketika misalkan gua pilih aroma yang itu memang ngepop quotes on quotes dan murni hanya buat kepentingan jualan aja, itu tuh jadi kayak pembantu guanya juga, terus jadi kayak bohongin diri gua sendiri akhirnya gitu kan. Dan gua nggak happy. Nah kalau kayak gini kan gue happy ya, maksudnya happy tuh gini loh, iya ya leather, gue suka, orang lain juga suka ya gitu. Dengan kompromi-kompromi yang dilakukan dalam proses pembuatannya. Nah titik komprominya itulah yang menjadi challenge-nya gue dalam proses ini, agar kemudian si leather bisa diterima. Nah kayak gini gitu, kayak hal-hal teknis kayak begitu itu ada di perannya Mr. Wang gitu, karena beliau yang parfumnya lah ya. Kita kan kita bareng-bareng nih cium, kalau dilihat di beberapa behind the scene-nya kan ada tuh cium bareng-bareng lagi segala macem gitu. Kali lah kita masuk bareng-bareng. Nah sampai ketemu yang kita harapkan. Nah yang kita mau sampaikan kan diferensinya tadi itu, ketika itu memang sampai kepada penciumnya, berarti pesan dari si kreasi ini boleh dibilang sampai. Nah itu udah membahagiakan banget gitu. Terus harapan yang kedua tadi juga, gimana caranya ya biar leather ini bisa diterima. Saking ingin memastikan bisa diterima, itu tes market berkali-kali gitu loh, Rick. Dari usia 20 sampai 35 itu kita tes market benar-benar kita lakuin untuk memastikan leather yang kita buat ini emang fine, oke, gitu, bisa diterima. Makanya kita pede gitu loh untuk mungkin nih Kang Lulu lagi nonton juga senyum-senyum kali gimana kita tuh tahan lagi, aduh gimana lu kayak gini, ini lanjut apa bagaimana nih urusannya nih gitu kan. Lagi soalnya sempat hopeless gitu, leathernya udah ketemu pernah leathernya jadi kayak Remason, leathernya jadi kayak Balsamic yang arah dan
Iya sempat karena kebanyakan Sempet peculinya ya? ya. Oh, Sempat kebanyakan patchouli. peculi sama cedarwoodnya komposisinya terlalu banyak. Terus pernah juga jadi kayak terlalu earthy-nya teramat sangat jadi agak kurang nyaman. Terus akhirnya sampai kita ketemu keseimbangan yang enak gitu, diendapin dulu. Terus ini untuk bisa dapetin wangi yang kita harap. Bayangin setiap kali formulasi itu kita tunggu seminggu 2 minggu kan paling tidak untuk Hmm. dapetin Hmm. apa yang sesungguhnya, baru kita sniffing lagi, baru kita workshop lagi kayak Ya, gitu-gitu. Jadi makanya itu yang membuat lama untuk ya, dan dia kan handmade itu juga jadi challenge tersendiri ya, karena handmade ini tingkat ya, tingkat error humansnya agak lumayan tinggi ketika betul. ada raw tertentu yang dia nggak match dengan raw yang lain gitu. Sempat butek-butek lah, Yes, sempat dinamikanya ya. Nah ketika udah jadi kayak yes. gini, aduh gitu. Jadi kayak kalau kata Mas Mas Bar, baby, wah, Wah, anaknya lahir ya. you baby, our baby is born. Oke, kalau aku sih itu sih paling yang beberapa hal yang pengen kutanya karena itu hal-hal yang membuat Ya, aku penasaran ketika aku tadi lagi membuat video ini gitu. Buat video ini jadi aku penasaran, mending aku bikin video yang panjang yang tanya-tanya orangnya sekalian gitu. Ngapain aku bikin ya video benar, ini tapi aku masih benar, penasaran gitu. Numpung benar, orangnya tahu, aku ada kontaknya gitu. benar daripada Aku tanya menduga-duga ya aja. kan. Iya, Karena daripada kan menduga-duga. parfum ini kan sejujurnya kreasi ilusi ya, Tri ya. Maksudnya ada sisi kreasi ilusinya. Ada Hmm. aroma-aroma yang kalau dia nge-mix gitu, dia ngasilin aroma tertentu yang ternyata bukan nggak ada notes-nya. Ya, Ada sebagian orang yang ngerasa ada mint, padahal nggak ada mint-nya. Ada orang yang ngerasa iya, ada vanilla. Nah, kita nggak pakai vanilla. iya, Ada, iya, jadi notes-notes yang mainstream untuk sebuah seksi perfume ini malah kita nggak pakai. iya. Pernah satu titik ya, Tri, ini sih cerita aja kita. Eh, sampai hopeless. Jadi ada story hopelessnya gitu, wajar lah dalam Oke. proses. Nah, ketemu kan, sampai saya bilang gini, Kang dulu gimana pakai vanilla aja gitu ya. Terus dia lama, boleh juga sih kan, kayaknya udah mulai hopeless. Terus saya mikir lagi, tapi nggak usah dulu deh, Bu. Nanti aja deh, nggak jadi lagi. Tapi Jadi berani ya, nggak pakai shortcut itu Kang Edrin dan tim tuh berani loh. Karena kebanyakan parfum parfum lokal ataupun parfum luar yang berani untuk masuk, berarti gimana ya? Dia masuk tuh nggak berani pakai wangi yang terlalu unik ya. Jadi dia harus masukin vanilla. enggak, justru kita hindarin banget dalam konteks Oh mau iya, ngeluarin produk ini ya. Kalau iya. dalam konteks lain sih mungkin beda lagi story itu dalam konteks untuk dapetin tadi delivery pesan dari kreasi ini kita Hmm, mau kasih pesan hmm, apa. hmm, hmm. Eh, ketika kita kasih vanilla kita coba dan Yes. kayaknya belum nggak kena ya, tapi pada satu waktu kena, tapi jadi ngerubah arah yang kita mau, kan jadi ngorbanin pesan sebelumnya kan Iya, gitu. Jadi mah enak tapi kayak nggak deh gitu, udah diurungkan. iya. Akhirnya kita ketemu setelah perjalanan itu nutmeg kita pakai nutmeg kan. Nutmeg. Si nati itu juga salah satu racun setelah vetiver. Jadi kalau dicium memang kayak ada Hmm. gitar natinya gitu ya, kayak ada kacang yang Yes. di sangrai itu kayak kita mau nutupin leathernya yang terlalu ke arah dirty, karena kita ngindarin dirtiness leathernya. Yes. Kemudian juga kita ketemu Benar-benar. di titik akhir di mana kita berpikir no vanilla karena udah kayak hopeless, udah pakai vanilla aja deh kayak gitu. Kita Mhm. ketemulah dengan yang namanya room ini juga Iya. jadi apa ya, jadi sesuatu yang mempengaruhi cukup besar juga dalam konteks Yes. ininya untuk ngasilin sensasi sensasi sexiness night-nya gitulah. Jadi kayak ada sedikit Betul. harapannya sih, pengen berharapnya ada kayak winey scent-nya gitu Hmm. yang kita harapkan dari roomnya ini juga kalau misalkan dia ditaruh di middle itu berharap untuk bisa kayak sedikit bukan nutupin, sedikit membalancing si leathernya. Iya. Jadi kalau teman-teman misalkan yang udah pakai ini terus ngerasa kok kayak leathernya up and down, kok kayak leathernya kayak muncul hilang, muncul lagi hilang, kayak yang malu-malu kucing tapi pengen nonjolin, kayak ngasih Iya. pesan-pesan Iya. misteri. Tenang aja, jadi kayak dia itu leather mau muncul nih, set, ada belum ya, muncul lagi, Iya. ada nat. Itu yang aku rasain juga kadang seperti itu. Jadi parfum ini tuh membuat aku tuh apa ya?
akhirnya percaya ya kalau ternyata tidak semua parfum yang ada leathernya selalu tercium. Tidak semua loh, tidak semua. Ini membuat Iya. aku percaya. Dulu tuh soalnya kalau ada parfum, ada notes leather, aku tuh selalu beranggapan dia sampai akhir akan tercium. Mhm. Gitu. Ternyata dia Iya. buat aku kayak percaya, oh ternyata bisa ya leather itu Iya. menyambut di awal, walaupun dia di sini base-nya warm leather accord ya, tapi dia Ya, bisa masuk keluar. iya. Terus itu kan warm leather accord ya. Warm leather accord Iya, ini tuh juga effort banget. Effort banget. Karena si warm leather ini kan kumpulan dari chemical oil yang kemudian menjadi accord leathernya. Itu juga effort banget karena banyak chemical oil yang dipakai untuk dapetin accord leather yang kita harapkan iya, warmnya. Gitu. Nah, biasanya kan kalau leather itu cenderung ke smokiness yang kencang dominan. Kita coba iya. warmnya karena eh, ya ini parfum memang ke arah-arah untuk dating tapi yang cowok gentleman gitu loh, cowoknya gentleman, Yes, bukan ke bad boy, bukan ke arah bad boy memang, tapi dia ke arah gentleman yang wisely, yes, benar, yang setuju. apa tuh namanya, kalau misalkan dia dipakai buat ngantor jadi impresinya itu jadi lebih berwibawa gitu gitulah gitu ya. Iya, Jadi itu representasi dari sisi mungkin Edwin wanginya yang yang gua harapkan impresi itu nyampe gitu, karena ya yes. gimana ya, namanya juga usia udah 25 tahun ya Tri ya, jadi kan gue mesti tahu diri gitu kan. Bisa, bisa. Benar, 25 tahun. Betul. Karena itu, parfumnya harus begini. Gitu. Nah, ini kan aku udah nyemprot lama nih yang di sini. Terus ini tuh baru aku Hmm. semprot. Ya. Bener-bener, apa ya, yang aku suka, aku selalu bilang di setiap video aku ya, aku tuh paling suka ada parfum lokal yang terus, apa ya, konsisten membuat parfum tuh ada transisi wangi. Aku suka. Karena kalau dia ada Ya, transisi wangi, berarti dia tidak menyepelekan. Notes-notes wangi ya itu itu dia nggak nyepelein. karena itu masuk dalam hasil keresahan Tri. Jadi kita berusaha tadi yang gue bilang alasan klasik tapi by data ya. Jadi salah satu keresahan itu yang kita temukan adalah kenapa ya produk-produk yang di dalam begitu ada walaupun bagus tapi transisinya nggak terlalu terasa. Nah kita coba Yes. berusaha menjawab itu, transisi Hmm. itu memang tidak mudah memang. Kadang-kadang kita yakin teman-teman yang juga di bisnis waktu juga berusaha melakukan itu. Dan gue bisa sejujurnya ya gue jadi ngerasa lebih berempati aja sih dengan teman-teman yang menyemplung di dunia bisnis waktu ini, di Iya, mana mereka berkreasi itu, oh gini ya ternyata ya nggak yang benar-benar, apalagi yang handmade ya, ini gue salut banget, betul. kayak misalkan ya let's say lah Fatul Oud, gue Ah, akhirnya iya, makin appreciate gitu. betul. Terus apalagi desain story gitu ya, terus Alien alien Object, object yes, yang itu handmade ya, handmade. handmade loh ya, yang secara proses sama kayak gini, Hmm. prosesnya sama, jadi gue bisa lebih berempati, oh gini ya, oke oke, belum lagi Iya, proses untuk blendnya, bumbunya, belum lagi salah-salah roll, belum lagi gitu-gitu, jadi wow, oke. Jadi dan tahu juga akhirnya besaran angka-angka dapurnya, di mana gue yakin ada di antara mereka yang mhm, ngorbanin gitu ya. Ini juga iya, kita ngejual mengenai harga nih, ini harga gue perlu sampaikan, harga ini adalah penetapan yang cukup panjang dengan brand ya, hampir 2 bulan lebih apa 3 bulan lebih untuk menetapkan cuman harga. bahas harga, cuman bahas harga. Tapi pada Kenapa? titik ini nih, tapi pada titik ini kan bahas harganya nanti aja belakangan kan, oh iya siap, oke. Terus nanti suatu kontak lagi kan kita bahas harga, tapi ntar dulu kan nanti aja di akhir, oh, oke. Gitu, jadi tahan. Karena kan kita Iya, fokus pada prosesnya dulu Tri, jadi proses kita nggak betul, berpikir pada saat itu. Jadi ketika ada ini, hayu jalan kan, kebayang tuh kos gitu kan. betul, betul. Jadi begitu sudah sampai finish dan ketemu lah kalkulasinya, oh oke, segini ya, oke baik. Ini sebenarnya secara bisnis akan oke kalau sekian, tapi kalau sekian ini nggak menjawab keresahan nih. Karena kalau Ya, sekian ini udah melebihi dari keresahan. Kita pengen hasilnya kemarin itu kan under 300 kan rata-rata. Dan kita berusaha betul. dengan kualitas yang sedemikian, handmade, extract de parfum 50 ml, aroma sedemikian, bisa di angka under 300. Akhirnya disepakatilah kemarin tuh akhirnya diputuskan di 250.000. Oh, oke,
walaupun kita harus quote-unquote ya mengatur sisi selisih-selisih dalam konteks bisnis, itu hal yang wajar pasti ada ya. Tapi kita tidak mengambil yang too much di situ. Nah di sini gue bisa berempati ke teman-teman yang dia limited, terus kenapa dia jualnya mahal, ya wajar banget. Dia produknya juga nggak dibuat banyak gitu loh. Kalau ini bisa harga segitu karena memang banyak gitu, walaupun tekniknya handmade, tapi dibuat banyak sehingga bisa bukan. Sedangkan teman-teman yang itu memilih jalur segmen yang lebih dalam sehingga price-nya juga berpengaruh. Jadi segitu aja kadang-kadang gue mikir, iya kurang sih sebenarnya dia. Mungkin mereka punya pertimbangan gitu ya. Tapi gue bisa lebih berempati aja sih. Itulah dinamikanya proses dengan handmade proses itu, crafting itu. Jadi nilai seninya ada di situ. Iya sih. Transisi lagi kita pikirin. Susah sih. Kang, soalnya kita di Indonesia ini ya, aku pernah bikin lah videonya. Jadi aku bersyukur udah ada parfum lokal. Kenapa? Parfum lokal ini sudah menjawab permasalahan yang jauh lebih besar tempo dulu. Karena dulu orang itu nggak punya pilihannya cuma dua, beli parfum yang murah banget atau yang mahal banget, gitu. Kalau yang mahal banget, dia harus pergi ke mall, atau dia harus impor dari luar, atau dia pergi ke luar negeri beli parfum baru bawa balik gitu. Pilihannya cuma itu, atau dia beli yang murah banget, bisa ke supermarket atau ya pilihan yang lainnya gitu. Nah, sekarang ada parfum lokal, dia yang menjawab permasalahan ini, dia muncul di tengah-tengah, kasih range harga di tengah-tengah. Nah, ini parfum lokal juga macam-macam, ada yang fokus ngedup, atau dia artisan, atau dia fokus ke apa ya, buat wanginya dia sendiri dan segala macam. Makanya aku sudah cukup bersyukur parfum lokal itu muncul. Nah sekarang mereka lagi ada di era baru, di mana tantangannya jauh lebih besar. Apakah mereka bisa berevolusi untuk jauh lebih baik, atau hanya di situ-situ aja memikirkan bisnis doang? Kan sekarang pemikirannya, apakah mereka mau jalan jauh atau cuma jalan cepat tapi nyampainya deket-deket aja? Nah itu pertanyaannya. Mereka mau jalan jauh atau jalan dekat? Iya, itu apa ya? Fenomena yang cukup dilematis sebenarnya ya, gue rasanya. Jadi cukup dilematis ya, balik lagi kepada kompromi-kompromi yang terjadi yang kemudian dipilih dalam konteks itu akhirnya. Ya kalau dikaitkan kepada filosofi dan dari wangi, cukup banyak kompromi-komprominya sehingga akhirnya ketemu titik tengahnya gitu. Negosiasi-negosiasinya ketemu di titik tengahnya dan menghasilkan si Fly Me to the Moon dengan aroma yang seperti ini. Itu konkret hasilnya seperti itu. Kita berharap wanginya tetap oke, rollnya juga bisa tanggung jawabkan. Kemudian juga kita perfumer kita hire juga nggak main-main istilahnya. Kemudian prosesnya juga panjang, ada tes effort banget lah, belum lagi mikirin si box gimana caranya biar tetap murah tapi tetap oke dan masuk ke konsep ini. Itu juga cukup lama. Kita sebagai pembeli parfum kan selama ini kalau kita beli yang ada boxnya, kalau misalkan biasa-biasa aja biasanya kalau nggak dibuang atau kita simpan tapi di tempat yang mana gitu ya. Nah kita juga berpikir yang lebih multifunction, ketemulah konsep pouch ini dan jadilah. Jadi kalau pertanyaan tadi, ya balik lagi mau ke arah murni for business-nya, ataukah mencoba untuk melakukan bersedia untuk bercapek-capek, bersedia untuk lebih effortnya, ya, tapi kemudian punya potensi yang juga bagus secara jangka menengah dan jangka panjang. Gitu. Kita mau buat produk yang gimana? Mau buat produk yang cuman pendek-pendek aja, short term, atau mau buat produk yang emang ini jadi brand yang menjadi cikal bakal produk yang berpotensi membuat brandnya menjadi makin bagus ke depannya, gitu. Tergantung ke sana. Kan kayak mau buat lagu kan mungkin kalau dianalogikan paling gampang. Kita mau buat lagu yang kacangan hanya untuk dinikmatin beberapa waktu aja, atau emang kita mau buat lagu sebuah karya, itu hal yang berbeda. Iya, betul. Yang berbeda. Nah, cuma tinggal nanti komprominya terjadi di situ. Kalau emang mau buat lagunya untuk yang sebuah karya, ya udah ada kompromi lah di situ. Sama kayak parfum sih yang dituangkan di sini. Ini kan lebih ke kreasi ya harapannya, timeless, masterpiece gitu-gitu. Secara idealisnya lah ya. Tapi kita pengen marketable. Nah, disitulah komprominya. Berarti kan ada notes-notes yang akhirnya dipilih, ada notes yang akhirnya di out, ada notes yang akhirnya ditambah gitu-gitu. Jadi kita bahkan yang kita tadi bilang 30%
produk parfum seksi yang dinilai secara umum, yang dinilai oke secara market umum, itu kan dalam rangka untuk memastikan produk yang dihasilkan ini influence-nya adalah produk-produk yang marketable loh, kira-kira gitulah. Jadi kita coba pasti. Tapi tidak mengarah pada satu, karena kalau satu kan very simple. Oke, pengen benchmarkingnya parfum A, ya udah kita fokus ke itu, simple banget ya. Yes. Sebulan 2 bulan selesai. Sedangkan ini kan, aduh, ribet banget gitu loh. Jadi banyak pertimbangannya. Iya, banyak pertimbangannya banget. Makanya gue sekali lagi ya, ini banget nih, respect banget sama pihak brandnya yang memberikan ruang kreasi kepada pihak yang diajak kolaborasinya gitu. Baik pemikiran, baik juga tenaga, dan juga tentunya permodalan ya. Permodalan. Bener banget. Aduh. Gitu. Ya mudah-mudahan emang bisa ini ya, harapannya bisa menjawab pesan-pesan yang selama ini ada. Iya sih, aku juga merasa thank you banget ini Filosofia sudah ngajak Kang Edi untuk kolaborasi. Kenapa aku yang thank you ya? Karena apa? Kayak tadi aku bilang, sekarang kita lagi masuk di masa yang baru, di mana tantangan dari si brand parfum ini tidak hanya harus bikin parfum yang range harganya di tengah-tengah, menjawab permasalahan harga, tapi dia juga harus kasih parfum yang berkualitas, yang ibaratnya gimana ya caranya aku kasih parfum yang harganya oke, tapi juga oke di kalangan entusias. Yes, betul. Itu jadi challenge ya, dan itu nggak mudah, Tri, benar. Karena ketika kita unsur-unsur chemical oil dengan brand tertentu, terus juga apalagi natural oil yang kita pilih juga yang kualitas terbaik, itu juga mempengaruhi variabel yang tadi disebutkan ya, belum lagi mixingnya sebagainya. Jadi belum lagi effort yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Jadi itu menjadi tantangan akhirnya yang kita jalanin sampai dengan fase 6-7 bulan dan baru selesai. Sebenarnya kalau dihitung dari PDKT-nya sih setahun berarti ya sebenarnya, karena PDKT-nya Filosofia itu dari bulan-bulan sebelumnya udah terjadi di awal tersebut, karena kebetulan dekat dengan rumah gue gitu ya, jadi nggak ada effort untuk jarak, jadi sering ngobrol, sering ngobrol bareng, terus kok banyak kesamaan pandangan ya gitu, biasanya gitu ya, kalau banyak kesamaan pandangan, banyak kesamaan selera musik gue sama si kan dulu yang di Filosofia juga sama, selera aroma wanginya juga relatif ada kesamaan, terus kita punya banyak chemistry yang ngerasa dalam titik itu kok sama gitu, terus akhirnya ngobrolin perusahaan-perusahaan juga sama, terus kita melihat fenomena-fenomena parfum yang bermunculan juga keren-keren gitu, bagus-bagus, terus kita kita coba lakukan hal yang lebih konkret untuk menjalaninya. Terus nggak nyangka juga sih mereka ngajak untuk kolaborasi, gue nggak terlintas sama sekali, nggak terlintas ya bisa terbayang secara psikologis ya, maksudnya secara psikologis itu agak nggak mudah untuk mutusinnya sejujurnya ya, sebagai reviewer. Menurut aku ya Kang, itu langkah tepat. Itu langkah mudah banget. Iya, itu mungkin penilaiannya begitu ya. Cuman gue pribadi ngerasa, mudah banget gitu ya. Tapi ya udahlah gitu. Kalau kita nggak nyoba, ya gimana kita bisa tahu? We never know if we don't try gitu istilahnya. Jadi ya udah kita coba. Dan gitu dijalanin, masuk nyemplung. Oh gini, oke, fine gitu. Jadi prosesnya seperti ini, terus jadi oke. Ini kan kayak lagi gue menganalogikannya kayak membuat sebuah kreasi yang ada pesan-pesannya di dalamnya dalam wujud sebuah aroma, itu jadi tantangan tersendiri lah. Itu jadilah lain itu yang berharap aromanya juga melodik. Itu satu tadi belum gue sampaikan, aromanya juga berharap bisa melodik gitu. Jadi itulah kenapa kayak kita tuh kayak berharapnya pengen jam ada. Tadi misalnya kita udah pergi nih, ada satu waktu kesempatan, terus kita kayak kangen, pengen lagi deh kayak gitu. Itu bagian dari tesnya tuh. Jadi itu bagian dari tes yang kita lakukan. Jadi untuk membuat impresi itu kita melakukan tes itu. Udah dapat belum itunya ya. Terus kita satu waktu ketemu lagi sama brand. Dapat nggak 2 minggu kemarin feel itu kurang? Apanya yang kurang ya? Pikir lagi. Coba kita kasih cedar nih kayak makin cakep nih ya gitu kan. Coba kita kasih cedarwood. Kayaknya makin cakep nih di middle nih.
biar kayak ada sensasi-sensasi sedikit apa tuh namanya freshness yang mendukungnya, agak-agak salty sedikit lah, jangan terlalu too much. Tapi agak bentrok ya, nggak kita coba aja dulu, ternyata masuk. White floralnya kita kasih sentuhan dikit lah di middle untuk ngimbangin semua itu. Jadi terus kenapa tidak tuberose yang dipilih? Karena tuberose itu jadi nutupin keseluruhan sih yang kita coba lakukan ya. Memang enak banget di tebel poten, tapi dia kayak nutupin semua. Udah, saya pikir itu for the next project saja. Iya. Dia kalau tuberose pendapat orang beda-beda. Cuman kalau aku membayangkan tuberose masuk, nggak tahu Kang Edrin akan masukin dia untuk part of top notes or middle notes or bass notes. Cuman ketika dia masuk, dia ngambil spotlight. Dah. Iya. Dia gitu. Spotlight dia ngambil spotlight. Dia tuh itu enak banget, tapi dominan gitu loh. Yes, tuberose itu penyakitnya. Itu penyakit. Pakai bilang, itu next aja. Iya, karena tuberose itu dimanapun parfum dia ada, tuberose tuh wangi yang paling tercium. Mau dia dimasukin middle notes atau bass notes kayak atau top notes kayak sampai dry down tuh tuberose masih ada di situ nyantol. Itu. Oh ya, satu lagi yang gue lupa kasih tahu, ini menarik di dalam konteks proses ya. Sempat waktu itu gimana kalau kita tambahin di top notes-nya pineapple? Oh enggak. Jangan pineapple. Don't even try filosofinya. Do not even try. Itu sangat-sangat tidak rekomend. Sangat-sangat. Kebayang ya ke arahnya ya. Maksudnya bukan nggak mau, itu enak. Cuman jadi karakternya jadi kesana gitu. Kalau parfum ini dengan apa ya, dengan notes yang sama langsung dimasukkan cuma satu notes saja pineapple, aku udah tahu arahnya kemana ini. Mending jangan. Semakin smokiness sih memang Tri, tapi freshness smokinessnya tuh khas banget ke situ gitu. Jadi yes, orang sekali cium langsung otaknya langsung ke arah sana. Mending jangan. Iya. Justru ini dia mau bikin apa ya? Bikin big step. Filosofi itu mau bikin big step ke langkah ke depan yang lebih besar. Betul. Jadi harusnya dimulai dengan langkah yang benar gitu. Karena kalau dimulai dengan langkah yang salah, jangan. Nah, menurut aku ini langkah yang benar dan aku yakin sih kayaknya di kemudian hari mungkin akan banyak brand-brand lokal lain akan mengikuti langkah ini. Benar. Itu sih maksud aku. Mudah-mudahan bisa diterima nih kreasinya ya. Kita berharap. Betul. Amin. Oke. Oh, ada yang masuk nih. Edrin, sorry lihat WA. Oh, disuruh lihat WA tuh, kerjaan kayaknya. Ini soalnya aku tuh yang ngambil waktunya Kang Edrin nih soalnya, jadi harus ngikutin ya. Atau udah Kang Edrin, udah kayaknya udah dicari-cari nih kayak ini. Ya. Udah aman ya? Ya, nggak apa-apa. Thank you. Ini gue senang banget diajak discuss ngobrol gini untuk kaitan ke parfumnya. Mudah-mudahan sih dari kreasi tadi yang sudah disampaikan, ini mudah-mudahan juga bisa memberikan jawaban-jawaban tadi itu ya, dari pesan-pesan pada umumnya, terus bisa dinikmati, itu yang paling penting, terus bisa nyenengin, itu yang paling penting. Terus ini adalah sebuah parfum yang itu diharapkan leather yang bisa diterima oleh banyak penciuman. Dengan buat teman-teman misalkan yang kepikir pengen sesuatu yang berbeda, tapi pengen ada klasik tapi secukupnya di era-era 70-90-an, ini bisa jadi coba. Jadi nggak yang langsung ke klasik banget gitu ya, tapi sedikit aja sensasinya tuh udah nyampe ke sini. Itu aja sih mungkin ya. Jadi nggak usah kan biasanya kan identiknya leather serem banget, nggak seserem itu kan? Ya, nggak seserem itu kok. Nggak seserem itu. Dicoba aja. Jadi ini wanginya menurut aku untuk ukuran leather ini sangat-sangat bisa diterima sama banyak orang, aku yakin. Apalagi coba deh kalian endus bagian dry down-nya tuh, seksi banget. Ini ibaratnya ya, kalau aku mengandaikan ini parfum ini siapa? Parfum ini adalah orang kantoran, ya cowok maskulin banget. A man, kita bilang itu, we call him a man, not a boy. A man who introduce himself to the office, terus dia
apa ya, mungkin dia bisa dibilang managing atau dia head atau apa supervisor gitu ya, ada posisi lah, a man ya. Terus dia itu maskulin, terus dia pulang tuh kasih kesan seksi, dia pulang tuh masih Ya, kasih kesan seksi. Itu yang kebayangin, itu yang kebayangin. kena banget. Itu Ini tuh parfum, ini tuh parfum, satu kata, parfum pria. parfum pria. Ini parfum pria, bukan parfum apa ya, bukan parfum buat boy, bukan parfum buat boy, bukan buat cowok, Iya, ya. buat pria. Iya, Iya. iya, jelasin. Keren, keren. Oke, oke, itu aja dari aku. Thank you banget nih Kang Edrin sudah luangin waktunya, sudah ditanya abis-abisan, kita kuras abis tadi, sampai proses detailsnya juga dikasih tahu. Thank you banget Kang Edrin. Kita tunggu next projectnya. Aku yakin Yap. ke depan akan banyak project yang keren-keren lagi. Oke? Amin, amin, amin. Amin. Siap, thank you Tri ya, Amin. thank you banget. Aku juga thank Channel lu ya. Thank you ya. Ya. Selamat sore. Ya.